Dimanapun kita berada, kita mau menghargai Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Oke, mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau menyatukan hati. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang begitu besar ya Tuhan atas kami ya Bapa. Ya Tuhan, pimpin ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Dari awal sampai akhir ya Tuhan. Biarlah Tuhan semua jemaat-Mu yang datang ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu ya Tuhan dari hati kami ya Tuhan yang paling dalam ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau yang layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Hanya Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Yesus sepulang dari ibadah ini ya Tuhan, kami akan mendapatkan kebebasan, kelepasan, kesembuhan ya Tuhan yang dari Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau adalah Allah yang tidak terbatas ya Tuhan. Kuasa-Mu begitu besar ya Tuhan atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari jemaatku kita nyanyikan pujian ini. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, jalan-Mu. Kau yang ku percaya Tuhan, yang ku percaya di segala musim hidupku. Nyanyikan lagi dari awal. Kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu,
mengangkatku. Caramu mengubah hati kami Tuhan. Caramu mengubah hatiku. Caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku. Caramu mengubah hatiku. Caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Kuasamu tak terduga. Caramu Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan sekali lagi, kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yes, betul Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Di segala musim, di segala apapun Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh besar, sungguh hebat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari panggil namanya jemaatku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Nyanyikan ini lagi dari awal.
seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Allah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. mari panggil nama Dia, jemaatku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Nyanyikan lagi dari awal. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. panggil namanya jemaat. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Nyanyikan lagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, panggil namanya Yesus, saudara. Yesus, Dia sangat berarti bagimu Tuhan. Kau Dia berarti sangat berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, oh Kau segalanya.
Yesus, kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Engkau Tuhan, oh Engkau yang ditinggikan, Yesus. Oh mari kita sembah Dia saudaraku, sembah Tuhan, oh sembah Raja, Dia adalah Raja, Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh Yesus, 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 Engkau yang layak, Kami muliakan nama Engkau segalanya bagi kami, Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya, selamanya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, semua puji namamu yang Yesus Engkau baik, Yesus Engkau ajaib. haleluya, Yesus, haleluya. Dalam cakrawalanya yang Dialah Allah karena kebesarannya yang hebat. Jesus, we call your name Jesus. Oh, we call you Jesus, we call you. Oh, we need you, Lord, we need you. We need you, Lord. We need you, Lord. Dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, thank you Lord. Puji Engkau Tuhan di seluruh dunia ini. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kasih. Biarlah Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Bapa. menyembah Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus,
bagiku, Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, karena Dia adalah Tuhan di atas Tuhan. Dia adalah Yes. segala-galanya Amin. bagi hidup Yes. kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berikan salam kanan kiri untuk yang ada di onsite. Yang ada di Zoom boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita masih bersuka cita. Amin. Amin. Kita masih mau menaikkan pujian untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari, siapa di sini ada yang ngantuk? Tidak ada ya, semua sudah bangun. Amin. Haleluya. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Amin, saudara. Siapa yang percaya di sini Yesus adalah kekasih jiwa kita? Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Ayo goyang. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kita nyanyikan lagi dari awal. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Nyanyikan lagi dari awal. Yesus kekasih jiwa. Amin. Sungguh ku percaya Padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku.
menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Oh Yesus. yes, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Siapa yang setuju di sini? Nama Yesus yang akan menghibur kita di waktu susah, di waktu apapun. Amin. Amin. Mari saya doa offering oleh silakan duduk saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dan doa offering dengan Pastor Teki. Sebelum doa ada ayat firman Tuhan. Mari Maliaki pasal 3 ayat 4. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sesudah. Mari kita berdoa persembahan. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau memelihara kami dalam satu minggu ini Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Pada pagi hari ini kami membawa persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, persembahan kasih Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Kuduskan persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai kami untuk memberkati bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati lumbung padi kami dan protek lumbung padi kami supaya kami bisa memberkati orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberi kita akan menyaksikan news. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, saya Charles, Saya Adre, saya Fiti, saya Sherin. inilah Evata News minggu ini. I will dwell in the house of the Lord. Surely goodness and mercy overflowing forevermore. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah raya pertama yang diadakan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat atau 10 pagi waktu Sydney. Dan ibadah kedua diadakan pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat atau 1 siang waktu Sydney. Everybody lift him higher, give your praises to the King. Kami juga tidak lupa untuk mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti doa malam setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 8.30 waktu Sydney. Every single time I Halo guys! Kami mengundang sobat-sobat muda untuk mengikuti kegiatan Evata Youth Community Yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Jangan lupa join ya guys! See you!
Halo adik-adik semuanya, jangan lupa untuk mengikuti kegiatan Ephata Kids Ministry yang diadakan setiap hari Selasa pukul 4 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam waktu Sydney. We raise, yeah, we raise all our praise. Kabar gembira untuk kita semua, GBI Ephata akan mengadakan retreat pada tanggal 24 sampai 26 Januari 2025. Kami akan menyediakan fasilitas gratis bagi Bapak, Ibu, Saudara yang setia beribadah di GBI Ephata. Jangan lupa untuk daftarkan diri Anda ya. See you! Untuk informasi selanjutnya, silakan kunjungi website kami Atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Demikianlah Ephata News minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Everybody sing it louder, everybody lift him higher. Give your praises to the King. Give your praises to the King. Thank you untuk media, tim media, dan kita akan doa syafaat oleh Ibu Gina. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Untuk berbakti kepada Engkau. Untuk menyembah Engkau Tuhan. Untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan. Bahwa Engkau adalah Bapa kami Elohim yang Amin. penyayang, yang pengasih, yang panjang sabar. Terima kasih Bapa kami Elohim. Dan terima kasih juga bahwa setiap orang yang berseru kepada Engkau Bapa Elohim, Engkau selalu dekat Tuhan dengan orang-orang yang setia berseru kepada Engkau. Tolonglah Tuhan, berikan kami juga kesetiaan untuk kami berseru selalu kepada Engkau. Dan juga tolong kami Tuhan, supaya kami selalu memuji Engkau Tuhan, selama-lamanya, seterusnya, selama kami hidup. Amin. Biarlah Tuhan di dalam mulut kami, hati kami, dan pikiran kami penuh dengan ucapan syukur dan puji-pujian kepada Engkau. Amin. Bapa kami Elohim, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keadaan di dunia ini Tuhan yang makin parah Tuhan, peperangan Tuhan antara Israel Tuhan dengan Palestina Tuhan, dengan Lebanon Tuhan, dengan Iran Tuhan. Tolonglah Tuhan agar Tuhan mau memberi perdamaian Tuhan antara negara-negara ini Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau mau memberikan perdamaian untuk negara Rusia dan Ukraina Tuhan yang sedang berperang. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk misionaris-misionaris Tuhan yang memberitakan Injil-Mu Tuhan ke daerah-daerah yang terpencil dan yang berbahaya. Tolonglah Tuhan, Engkau mau selalu melindungi mereka dan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Bapa kami Elohim, kami mau berdoa untuk gereja Ephata di Sydney dan di Malang Tuhan. Engkau berikan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, supaya mereka mau datang Tuhan ke gereja Ephata dan mau berbakti bersama-sama dengan kami, memuji Engkau dan menyembah Engkau. Dan juga Tuhan, tolonglah untuk jemaat Ephata di Sydney dan di Malang untuk bertumbuh Tuhan, kerohaniannya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Jemaat yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Jemaat yang berputus asa Tuhan, Engkau beri pengharapan. Jemaat yang mempunyai masalah, Engkau beri jalan keluar.
Jemaat yang sedih, Engkau berikan sukacita. Jemaat yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Amin. Jemaat yang terbelenggu, Engkau bebaskan. Terima kasih Bapa kami Elohim. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Nyanyikan lagi dari awal jemaatku, dan saya undang untuk bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Nyanyikan lagi dari awal jemaat yang dikasih Tuhan. Engkau ada lebih sungguh lagi bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, yes Lord, perkenaan-Mu yang teguhkan hatiku.
anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Anugerah-Mu lebih besar daripada dosa-dosa yang kami sudah lakukan. Sehingga dalam segala keberadaan kami, jatuh bangun kami mengiring Yesus. Engkau tidak memperhitungkan dosa kami, tapi Engkau memperhitungkan iman kami. Bahkan hanya sebesar biji sesawi saja Engkau memperhitungkannya. Terima kasih Tuhan. Engkau mengerti keluar masuk kami. Engkau mengerti apa yang kami pikirkan. Engkau melihat kedalaman hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam keberadaan kami, tak ada satupun yang baik yang bisa kami banggakan. Tapi karena anugerah-Mu, kami bisa ada saat ini memanggil nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berkumpul saat ini dalam nama-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus. Berbicaralah. Ajarkan kami. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu kekuatan kami. Dan firman-Mu juga akan membuat kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Karena tanpa Engkau Roh Kudus kami tidak mengerti firman yang kami dengar. Karena Engkau pengajar kami, Engkau guru kami. Ajarkanlah kami. Dan kami juga sangat menyadari setiap firman yang kami dengar akan menemplah hidup kami. Hiburlah kami ya Roh Kudus. Karena Engkaulah penghibur kami. Sehingga firman yang menemplah hidup kami. Kami tidak marah, kami tidak kecewa, tersinggung, tapi kami bisa bangkit lagi memperbaiki hidup kami menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Supaya kami menjadi orang-orang yang bilang better, bisa melangkah mengiring Tuhan dan berkenang di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami juga mengimani setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kamu imani saat ini menurut firman-Mu, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami yang sakit saat ini sudah disembuhkan karena firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman yang penuh sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom, silakan duduk. Silakan duduk, sudah kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita akan berbicara tentang dari iman kepada iman. Saya akan buka share buat saudara. Oh, ini lain. Sebentar ya. Bukan ini. Sebentar ya saudara, ini salah update ini. Salah update dia. Dari iman kepada iman. Nah ini saya dapat. Oke, mantap. Ya, saudara bisa melihat. Dari iman kepada iman. Bisa di slide. Iya, puji Tuhan.
Dari iman kepada iman, enggak kelihatan punya. Oke. Dari iman kepada iman. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang kita mulai adalah satu permulaan. Jadi jika saudara memulai sebuah keluarga, saudara harus mengerti dengan dasar apa saudara memulai sebuah keluarga. Apakah karena rasa cinta, saudara bisa membangun sebuah keluarga, menikah dan membangun perjalanan bahtera keluarga, atau karena ekonomi, karena terlilit hutang dijodohin nggak mau seperti Datuk Maringgi. Ataupun kalau di Australia banyak juga. Banyak orang baru menikah karena mau dapat tinggal status di Australia. Ya ada cucu, ya bukan cucu, umuran cucu kawin sama umuran kakek. Karena mau mendapatkan status permanen tinggal di Australia. Jadi dari apa yang kita mulaikan sebagai dasar landasan kita dan kita akan melangkah jauh ke depan. Saudara harus mengerti dari apa yang kita mulai, starting pointnya kita akan menentukan apa yang ada ke depan. Tapi pada saat saudara melangkah ke depan akan banyak hal-hal yang terjadi yang akan bisa membawa saudara kandas di tengah jalan jika saudara tidak mempunyai suatu komitmen atau pegangan yang sangat strong. Nah di sini saya mempelajari juga jemaat Galatia di Galatia pasal 3 ayat 1-3 saya baca buat saudara, hanya referensi saja. Di sini Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Saya ulang lagi, ini Paulus agak benar strong banget ini surat ini. Dia katakan orang-orang Galatia, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Dalam pelayanannya Paulus ia menerangkan sejelas-jelas mungkin tentang Yesus dan ada manifestasi mujizat. Hanya ini yang hendakku ketahui daripadamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat yang ketiga, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi di sini kita bisa melihat walaupun orang-orang jemaat Galatia mereka berkumpul beribadah, Paulus melakukan banyak mujizat. Saudara mengerti siapa Paulus? Sangat rasul yang sangat banyak menulis surat-surat kitab suci. Jadi di sini Paulus menerangkan dengan sangat teliti. Karena Paulus adalah orang yang berpendidikan. Dia menjelaskan sangat teliti. Tetapi sebaliknya, walaupun dengan teliti dan dengan banyak mujizat yang terjadi, orang-orang ini percaya memberi diri dibaptis, mulai mereka melangkah dengan iman mereka. Tetapi karena masalah-masalah hal-hal tertentu yang terjadi dalam lingkungan mereka, mereka bisa meninggalkan iman mereka. Begitupun dengan saudara saat ini, saudara dan saya. Apapun yang kita lakukan ke depan akan sangat mempengaruhi perjalanan iman kita. Nah kita lihat saudara Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Nanti Ibu Cian baca untuk kita. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yahudi Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Chen. Nah di sini sangat jelas bahwa Injil itu adalah, thank you Ibu Lala. Injil adalah kekuatan Allah, ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya.
Nah, di sini karena Injil kita akan bertolak dari iman kepada iman, dan orang benar hidup oleh karena iman. Saudara mengerti bahwa Injil ini ada 4 Injil atau 4 gospel yang akan selalu berbicara tentang Yesus. Amin. Bukan hukum Taurat, bukan masalah-masalah perjanjian lama yang ada saat itu, surat-surat kitab-kitab suci yang ada. Tetapi hanya 4 Injil ini yang berbicara tentang Yesus. Dan Paulus sendiri sangat jelas sekali berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, kita lihat lebih lanjut lagi. Kita lihat lebih lanjut lagi bahwa poin yang pertama, kuasa Injil untuk semua orang. Injil adalah kekuatan Allah. Kuasa Injil untuk semua orang, tidak terbatas. Jadi Paulus dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak malu terhadap Injil. Dan Injil adalah kekuatan Allah yang membawa keselamatan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua orang yang percaya, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Jadi kuasa Injil tidak terbatas pada status sosial, ras, latar belakang, dan budaya. Hari ini kita mengingatkan bahwa kasih dan kuasa Allah adalah untuk setiap orang. Kita dipanggil untuk membagikan Injil. Nah, saya akan menjelaskan kepada saudara bahwa Injil adalah kekuatan Allah dan Injil, kuasa Injil untuk semua orang. Nah, di sini kita harus mengerti kenapa Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Karena kalau kita belajar dalam perjanjian baru bahwa murid-murid Yesus mereka menulis Injil, ya. Tetapi Paulus adalah rasul yang paling banyak sekali menulis kitab di perjanjian baru. Dan dia adalah seorang penulis dan orang intelektual yang sangat luar biasa di antara murid-murid yang lain. Tetapi Paulus tidak menekankan bahwa kekuatan Allah ada di suratan Galatia, kekuatan Allah ada di suratan Korintus, atau kekuatan Allah ada di Kisah Para Rasul. Tapi ia menekankan mereka bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, dan Injil itu bukan ia yang tulis. Wah, ini hal yang menarik sekali. Kalau saudara dan saya, kalau kita dalam pelayanan, pasti kita akan mau cari supaya nama kita dikenal orang. Jadi kita mempromosikan diri kita, atau kita berusaha membagi sesuatu, setidak-tidaknya ada menyerempet nama kita ke situ. Tapi Paulus, karena Injil bukan ia yang tulis, tapi ia sangat mengagungkan Injil itu. Dan dia sendiri satu-satunya orang di perjanjian baru yang tercatat bahwa hanya dia satu-satunya yang berkata Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Dia hanya satu-satunya. Bahkan Matius, Lukas, Yohanes, Markus tidak pernah berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Tapi Paulus satu-satunya orang yang berkata. Nah, kita harus mengerti bahwa Injil ini berbicara tentang Yesus. Karena hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada pertumbuhan iman yang luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam Yesus ada kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Amin. Saudara jangan tegang begitu dong. Saudara ini tegang banget kayak lihat orang lagi mau loncat. Coba senyum dulu dong. Senyum dulu. Masih pagi nih. Nah, kita terus lagi. Nah, kita harus mengerti bahwa pada zaman dahulu Injil itu belum tertulis. Pada saat Paulus berkata-kata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, Injil atau Alkitab atau Gospel itu belum tertulis. Mereka pada saat Yesus mengajar kepada murid-muridnya, dia menginjil ke sana kemari, dia memberitakan kabar baik. Murid-muridnya tidak langsung menulis, mereka mendengarkan dan mendengarkan. Pada saat Yesus mulai mati dan terangkat ke surga, murid-murid mulai starting pergi menginjil. Injil itu belum tertulis.
Jadi mereka menyampaikan kabar baik atau gospel atau Injil itu dengan tradisi lisan. Mereka dengar, mereka ngalamin, dan mereka pergi cerita ke orang. Amin, saudara nangkap ya? Seperti di Indonesia tentang kabar cerita dongeng leluhur. Tidak tertulis tapi disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, Injil ini disampaikan dari mulut ke mulut, tradisi lisan. Injil belum tercatat. Disampaikan dari mulut ke mulut sampai ke telinga Paulus juga. Bahwa Yesus, nama Yesus adalah ada keselamatan. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa Paulus dalam pelayanannya Paulus itu terjadi pada tahun 3 Masehi sampai tahun 67 Masehi. Itu perjalanan kehidupan Paulus. Nah, pada tahun 34 Masehi Paulus bertobat, bertemu Yesus di Emmaus, di Damaskus, bertemu dengan Yesus pada saat dia pergi mau menganiaya murid-murid Yesus. Nah, di tengah perjalanan disitulah Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus pada tahun 34 Masehi. Nah, sedangkan kita bisa melihat bahwa Pontius Pilatus memerintah saat itu pada tahun 29 Masehi. Jadi kalau Pontius Pilatus memerintah pada tahun 29 Masehi, jadi kita bisa hitung setidak-tidaknya Paulus bertemu dengan Yesus. Ya, setidak-tidaknya Yesus itu mati di kayu salib sekitar antara tahun 30 sampai tahun 34 Masehi. Ya, kira-kira range-nya segitu. Saudara nangkap ya? Jadi lebih hematnya kita taruh aja tahun 32 Masehi, Yesus mati di kayu salib. Gitu aja. Karena dia bertemu dengan Yesus pada tahun 34 Masehi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Injil Matius itu adalah Injil yang pertama kali ditulis. Jadi diperkirakan Injil Matius itu ditulis setelah kematian Yesus antara 10 sampai 12 tahun. Injil Matius, Injil yang pertama kali ditulis menurut Papias. Siapa lagi itu Papias? Papias itu adalah salah satu murid dari Yohanes, Rasul Yohanes yang ada di Pulau Patmos. Ya. Jadi Papias itu adalah salah satu murid dari Yohanes. Yohanes mempunyai 3 murid. Yang satu namanya Polikarpus, yang satu namanya Ignatius, dan satu lagi yang ketiga namanya Papias. Dari sejarah gereja yang ada, teolog-teolog berusaha berasumsi, berpandangan hal-hal yang demikian. Tetapi Papias ini banyak menulis tentang sejarah. Sehingga dari tulisan Papias sama konsili pertemuan-pertemuan gereja, mereka menyatakan bahwa ini sah karena ia mengalami hal-hal yang demikian. Amin, saudara ya. Nah, kita terus lagi nih. Jadi di sini kita mengerti bahwa kitab Matius itu ditulis antara 10 sampai 12 tahun sesudah kematian Yesus. Nah, disitulah berarti Paulus pada saat dia bertobat dan dia menginjil, Injil belum tertulis. Amin. Saudara nangkap ya? Injil belum tertulis dan mereka menyampaikan Injil itu dari mulut ke mulut. Dan orang mendengar dan orang percaya, maka dikatakan iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan, bukan membaca. Nangkap sih? Amin ya. Coba amin dulu nih. Gitu. Maka disitulah Paulus mengatakan iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan, bukan karena membaca. Karena Injil belum tertulis saat itu. Mereka mendengar firman yang disampaikan oleh murid-murid, rasul-rasul yang ada. Sehingga timbullah iman dan terjadi mujizat demi mujizat. Nah, di sini yang kita harus mengerti bahwa Paulus adalah orang yang pertama kali yang menyatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Di antara para penulis-penulis Injil yang lain. Dan kita mengerti kronologi atau sejarah daripada bagaimana Injil itu ditulis. Ya, jadi diperkirakan Injil itu tertulis sebelum 70 tahun Masehi.
Jadi sebelum tahun 70 Masehi, yaitu pada tahun 70 Masehi, Yerusalem mengalami kehancuran oleh Jenderal Titus. Dan Injil sudah tertulis saat itu. Nah, mereka memperkirakan hal-hal yang demikian. Jadi kita mengerti saat ini saudara dan saya, Injil yang ada di tangan kita, Alkitab yang di tangan kita, itu mengalami banyak perjuangan yang luar biasa. Makanya itu, gereja mula-mula yang sebelum terpecah, yaitu gereja mula-mula yaitu namanya Katolik dan mulai berpecah menjadi Ortodoks Barat dan Timur. Gereja mula-mula itu mereka menaruh tradisi itu lebih tinggi daripada kitab-kitab suci. Nah, kita menganggap saat ini bahwa Alkitab itu adalah kitab suci, firman Tuhan yang tertinggi. Nah, mereka mengatakan bahwa firman yang hidup itu di mulut kita sedang berkata-kata, menyampaikan. Ya, jadi saudara harus mengerti ya, terjadi pergeseran saat itu hingga saat ini saudara dan saya yang tertinggi itu adalah firman yang tertulis, yaitu Alkitab kita. Jika ada pengajar baru mengatakan dengan perkataan yang lain, kita bilang, itu nggak mungkin, itu sesat itu. Nah, terjadi pergeseran. Jadi di sini kita melihat kembali bahwa iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Karena pada saat itu Injil itu belum tertulis. Ya, kita terus lagi. Saudara tegang, saya jadi tegang juga nih. Coba senyum dulu nah supaya saya, iya dia lagi senyum. Yang kedua, jadi Injil itu untuk semua orang. Jadi untuk orang miskin, budak, orang kaya, penguasa, Injil untuk semua orang. Ya, tidak ada batasannya. Maka terjadi pergumulan yang sangat luar biasa antara bapak-bapak gereja, mereka berunding, mereka melakukan banyak hal. Sehingga ada dasar bagaimana gereja itu bisa bertumbuh, ada dasar karena ada persetujuan-persetujuan. Jadi jika ada gereja baru muncul memberikan satu doktrin yang baru, kita harus kembali lihat lagi doktrin itu datangnya dari mana, asalnya dari mana, atau bikin-bikinan. Nah, karena gereja itu sudah ada sesuatu yang sangat solid di masa-masa dulu. Nah, yang kedua kita bisa melihat bahwa kebenaran Allah dinyatakan melalui iman. Nah, sini Paulus menjelaskan bahwa Injil mengungkapkan kebenaran Allah yang membawa kita dari iman kepada iman. Kebenaran ini adalah standar Allah yang sempurna yang hanya bisa diterima melalui iman, bukan perbuatan atau usaha kita. Ya, kita dapat mengendalikan usaha manusia untuk kebaikan kita, untuk mendapatkan keselamatan. Sebaliknya kita hidup sebaliknya kita hidup dengan percaya sepenuhnya pada karya penembusan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi di sini kita harus mengerti bahwa kebenaran Allah itu bisa kita dapatkan dengan iman. Jika kalau saudara membaca Alkitab dan saudara mulai membandingkan Alkitab satu dengan Alkitab yang lain, saudara terjadi kontroversi. Kenapa kok Alkitab ini ngomongnya demikian, Alkitab ini ngomongnya demikian? Kalau saudara mempelajari Injil itu terjadi ada sesuatu yang berbeda. Nah, di sini saudara butuh iman. Iman yang hanya bisa menerimanya. Amin. Iman yang bisa menerima kebenaran Allah. Maka banyak sekali orang-orang teolog-teolog yang hebat-hebat di zaman mula-mula, mereka mempelajari tentang Alkitab ini. Mereka mempelajari tentang firman Tuhan. Dan tidak sedikit daripada mereka yang mengambil kesimpulan bahwa tidak ada Tuhan. Mereka murtad. Saudara dan saya, kita ada saat ini karena pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita membaca Alkitab, kita tutup mata, terimalah saja dengan iman bahwa 3000 tahun yang lalu ada hal-hal yang terjadi. Amin. Kita percaya apa yang terjadi di sebelumnya dan di kemudian hari. Kita baca firman Tuhan. Yesus berkata, manusia hidup bukan karena roti saja, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Kita mulai mengimaninya.
Nah, kalau kita mulai mengukur dengan logika, kita nggak akan bisa menerimanya dengan baik. Kita mulai mempertanyakan, ini Alkitab siapa yang tulis, Pak ya? Kapan ditulis? Dan hal yang sangat-sangat menggoncangkan juga bahwa skripsi yang ada saat ini, catatan-catatan yang ada saat ini tidak ditemukan yang aslinya. Yang ditemukan hanya salinan-salinan. Nah, disitulah saudara dan saya kita dituntut oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Bagaimana kita melangkah dengan iman. Amin. Bukan karena fakta-fakta. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita orang percaya, apalagi masalah firman Tuhan Alkitab yang tertulis itu, Tuhan pasti turut bekerja. Dan Tuhan akan menampi. Seperti ia berkata, seperti orang menjala ikan. Dan disitulah mereka akan memilih ikan-ikan yang baik. Seperti orang yang pergi menyambit gandum di ladang. Disitulah mereka akan memisahkan antara ilalang dan gandum. Jadi kalau menurut logika saudara dan saya, kalau semuanya sesuai dengan fakta yang bisa dianalisa dengan baik, ada bukti-bukti tertentu. Banyak sekali orang akan datang menerima Yesus sebagai Tuhan yang Juru Selamat. Bukan karena iman, tapi karena fakta. Amin. Ya, kami sekolah, memang banyak kontroversi yang terjadi. Sebagai orang rohani, karena memang Kristen itu orang rohani. Menyembah Tuhan yang kita tidak lihat. Melayani Tuhan yang tidak pernah kita lihat. Sampai sini pernah lihat Tuhan Yesus? Enggak ada ya. Belum pernah lihat Tuhan Yesus ya? Kok percaya ya? Oh, Pak Edi udah lihat belum? Tuhan Yesus udah pernah lihat. Jangan bilang di foto, Pak. Saya lihat di foto. Kita ini belum pernah lihat Tuhan Yesus. Tapi kok kita melayani Tuhan luar biasa. Ya, kalau kita lihat nanti kita akan masuk lebih lagi. Kita lihat lagi. Kita ini belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi karena firman yang disampaikan, iman kita melayani dengan luar biasa. Karena Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Nah, kita mulai melangkah, kita percaya. Jadi setiap firman yang kita baca, Alkitab, kesaksian-kesaksian, kita menerimanya, kita harus menerimanya dengan iman, bukan karena logika. Nah, kita kembali lagi, karena kami sekolah itu memang diarahkan untuk hal-hal yang bisa dianalisa kembali. Jadi kalau kita menyusun karya tulis, experience atau penelitian itu harus bisa diulang kembali, diperiksa sama orang lain. Oh, itu benar loh. Nah, misalnya kita meneliti bahwa air hujan itu datangnya dari uap air yang menguap. Jadi kalau selesai karya tulis, kita selesai menulis, kita simpan, masukin ke perpustakaan. 50 tahun kemudian ada yang datang memeriksanya dan mengulangi lagi. Oh iya, benar, teorinya benar, terjadi. Tetapi sebagai orang rohani, kalau kita menulis mengemati tentang iman, bisakah kita meneliti iman kembali? Antara orang yang beriman, dia sangat percaya, mujizat pasti terjadi. Tapi kalau orang ateis, dia membaca karya tulis orang Kristen dan dia mulai meneliti, dia gak akan bisa menemukannya. Karena mujizat itu bisa terjadi hanya karena iman. Amin. Oh iyalah, itu di Nazaret Alkitab catat bahwa Tuhan Yesus gak bisa banyak berbuat karena mereka kurang percaya. Amin. Nah, disinilah yang kembali setelah meneliti sebagai orang yang berlogika dan juga orang yang rohani, disitulah akhirnya saya mulai melihat secara kesimpulan pribadi. Karena saya mempunyai ada namanya juga dokter, karena di keluarga saya di Jakarta banyak yang mereka sekolah dokter. Nah, mereka jadi dokter. Nah, ada yang mau cerita di keluarga, ada bapak-bapak sakit. Nah, dia sakit itu, aduh pegal pinggang sakit, sini sakit, sana sakit.
Pokoknya sakit, semakin hari semakin parah. Dia hanya bilang, yang penting saya harus ketemu dokter saja. Jadi dia pergi ke puskesmas ketemu dokter. Dokter periksa nggak ada yang sakit. Dokter bilang, sini Pak, dokter hanya kerokin aja badannya. Habis dikerokin dia pulang, dia sehat. Nah akhirnya dokter mulai berkata, oh ini karena sugesti. Karena dia, kalau kita selalu sembuh karena ketemu dia, sembuh karena ketemu dia. Itu namanya sugesti. Jadi pada saat kita bersugesti hal yang demikian, disitulah namanya sesuatu nalar atau namanya kekuatan supranatural akan bekerja dengan luar biasa. Nah orang-orang tertentu yang ateis mereka belajar dan mereka mengerti hal-hal demikian. Bahwa dalam kehidupan manusia itu ada sesuatu yang luar biasa. Dalam pikiran manusia itu ada sesuatu yang luar biasa yang bisa mengubah sesuatu. Di luar nalar yang tidak bisa kita jelaskan. Nah begitupun saudara dengan saya. Kalau kita mempunyai pikiran yang negatif terhadap pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Sebagus-bagusnya ia melayani karena kita sudah sugesti pikiran kita ini negatif. Tentang orang yang demikian. Sehebat-hebatnya mereka melakukan perkara-perkara besar. Kita nggak akan terpengaruh. Karena pikiran kita sudah negatif. Amin, saudara nangkap ya. Karena pikiran kita sudah negatif. Yang saya bilang mindsetnya kita itu sudah tertutup. Sehebat-hebatnya kalau saudara lihat suami saudara ini suami payah, luar biasa payah. Saudara bandingkan dia dengan Jokowi, aduh. Iya kan? Ini habis makan tidur makan. Apa nih suami begini? Kalau saudara bandingkan dengan Jokowi, aduh Jokowi hebat banget itu. Tergiang-giang dengan Jokowi. Jadi kalau saudara sudah punya mindset suami payah, sehebat-hebatnya suami melakukan sesuatu selalu salah. Karena sudah tersugesti dengan figur yang lain. Ya, itu sangat mempengaruhi perjalanan kita saudara sebagai orang percaya. Karena iman itu sesuatu yang tidak ada dasar. Tidak ada sesuatu dasar yang bisa kita percayakan. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang iman, orang di luar Kristen pun mereka beriman. Tapi secara ilmu logika kita akan berbicara tentang mindset, tentang sugesti. Ya kan? Nah di sini kita kembali lagi bahwa semua itu berpulang kepada saudara dan saya. Maka Paulus katakan kita harus pikirkan yang baik-baik. Ucapkan yang baik-baik, semua yang manis didengar. Jadi maksudnya Paulus bahwa pikiran hati kita harus baik, harus bersih. Kalau pikiran hati kita bersih, maka semua pun akan jadi bersih. Tapi kalau pikiran hati kita kotor, jahat, maka yang kita pikirkan pasti jahat. Misalnya saudara lagi jalanin bisnis kongsian sama orang. Kalau pikiran sudah jahat, hati sudah jahat, saudara mikir ini untung besar, ini saya bawa kabur di bagiannya. Jadi kongsiannya kabur, bawa uang, pergi kabur, perusahaan jadi bangkrut. Banyak yang terjadi. Kenapa? Karena pikirannya sudah kotor, udah jahat. Hatinya sudah jahat. Tetapi kalau pikirannya bagus, hatinya bagus, mereka punya komitmen apapun yang terjadi suka duka dalam bisnis di perusahaan, kita akan bersama-sama sampai dia bertumbuh menjadi besar. Saudara nangkap ya? Nah itulah yang akan membentuk saudara dan saya. Jadi kita kembali bahwa kuasa Injil itu akan mengubah saudara dan saya. Karena dalam Injil itu ada kebenaran firman Tuhan, kebenaran Allah. Yang dinyatakan kepada saudara dan saya dengan perantarannya iman. Karena setiap yang saudara baca, mujizat-mujizat yang terjadi, saudara membaca segala sesuatu secara nalar logika, saudara nggak akan bisa menerimanya. Tapi kalau saudara terima dengan iman, bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Nah jika saudara terima dengan iman itu, terbentuklah sesuatu pemikiran yang luar biasa. Karena firman itu sendiri. Karena ada landasan, ada dasar itu firman itu sendiri.
Nah, di situ akan membentuk energi yang keluar dari kehidupan saudara. Amin. Waktu saya masih muda, masih di Jakarta, masih kuliah, setiap waktu itu tahun 90. Jadi setiap hari adik saya dikasih 5.000. Adik saya punya 2 adik tiri, dikasih 5.000, yang satu kasih 5.000, dua-duanya punya mobil, pergi kuliah, uang makan sama kasih mobil. Nah, saya juga dikasih 5.000. Nah, gitu. Karena saya anak ketemu gede, 2 adik tiri saya, karena anak ketemu gede, jadi saya ya sadar-sadar diri dong, walaupun anak kandung tapi anak ketemu gede. Karena papa sama mama berpisah, mama menikah lagi, papa menikah lagi, ya saya di tengah-tengah seperti badannya burung. Nah, sayap kanan saya kiri. Jadi ya saya terima saja. Nah, dia beli saya pertama dia beli saya motor Vespa. Nah, beli saya Vespa. Yang lain, yang perempuan dikasih mobil, yang laki-laki dikasih Honda GL Pro. Saya bilang ya sudah, nggak apa-apalah, terimalah gitu. Nggak usah ya berkomentar, ya sudahlah, terima apa adanya. Saya terima. Nah, di situ saya mulai berpikiran positif. Daripada nggak dikasih, udah terima aja. Nah, di situ saya mulai berpikiran positif. Selama papa saya masih hidup, saya akan berusaha. Kalau saya nggak mampu, baru saya minta tolong. Nah, saya datang ke dia, Pak, pinjam uang 50.000. Saya punya sebenarnya 50.000 tahun 90, pinjam. Dia lihat saya bilang saya ganti. Dia mengerti gitu. Dia kasih pinjam nih, anak ketemu gede. Maksudnya dari kecil saya nggak pernah sama dia. Udah umur selesai ke SMA baru ketemu. Dia ngasih pinjam. Nah, dari kasih pinjam situ saya berusaha dengan modal 50.000. Saya pergi cari, ada namanya dompet di pasar pagi. Saya ketemu, saya dapat juga. Sorry ini cuma cerita aja, saudara, pikiran positif ya. Saya ada juga orang yang mau jual celana dalam wanita, bra juga. Saya ngambil juga, karena memang yang saya dapat itu. Saya ngambil juga, pergi di jembatan 2, jembatan 5 gitu, ambil gitu. Nah, tapi saya kalau saya jual langsung di teman kuliah, malu loh. Iya kan? Nah, saya harus mengerti, nggak boleh saya jual langsung. Saya cari teman kuliah perempuan yang lain. Saya titipin, nah mereka jual, mereka sama mereka. Laku gitu. Laku, ya kan? Nah, disitulah karena pikiran saya mulai saya bentukin positif mindset. Selama papa saya masih hidup, saya akan berusaha. Kalau saya nggak mampu, saya minta dia. Saya tepuk dada gitu. Saya bilang, Pak, mulai sekarang jangan kasih saya uang lagi. Wih, hebat banget tuh, jangan kasih saya uang lagi. Jadi saya berusaha. Saya tunjukin, dari Vespa saya buang, saya tukar, saya ganti RS King. Wih, ada kemajuan. Adik saya yang laki-laki, Pak, dia udah ganti motor, saya masih ada motor. Dia nggak usaha. Nah, habis itu udah selesai, dia lagi pada ngomong, waduh, saya kuliah, saya bikin banyak hal di sampingan cari uang. Dia lihat saya, dia nengok, dia bilang kayak gini, kalau ke depan nanti kamu nggak kaya, Tuhan nggak adil. Saya lihat dia, saya bilang amin. Waktu itu kan saya masih agama Katolik, saya bilang amin gitu, saya percaya aja. Ya karena kita bisa melihat sesuatu itu, orang itu bisa maju sama nggak maju, bukan karena kita lihat dari dasarnya, tapi mindsetnya, pikirannya. Kalau orang itu mindsetnya bagus, pikirannya bagus, pasti bagus. Tapi kalau kita ketemu orang selalu mengeluh tentang hidup ini, ya pasti saudara mengerti dia akan sampai kemana. Jadi sebelum saudara bisa mengubah dunia, mengubah keluarga, saudara harus ubah dulu pikiran saudara. Nah, dari situ mulailah saya mulai ganti mobil, Holden, Barina, terus abis itu saya ganti lagi Katana. Dia bilang,
kayak gitu. Tapi endingnya akhirnya saya kabur ke Australia. Nah, saya kabur ke Australia. Nah, di sini yang pelajaran yang mau saya sampaikan kepada kita semua, bahwa pikiran kita atau mindset itu sangat menentukan saudara. Jadi kaya sama miskin itu bukan karena nggak ada uang. Tapi pikiran saudara itu, mindsetnya saudara itu sangat menentukan keberadaan saudara. Amin. Kalau saudara lihat kanan kiri di Indonesia, saudara buang cabai, numbuh dia. Kalau di Australia saudara buang cabai, mana bisa numbuh dia. Tanah liat di mana-mana dia gitu. Tanah kuning. Mau tanah liat, mau bikin bata juga nggak bisa. Karena bukan tanah liat benaran. Tanah kuning. Nah, karena ini kan kontinental, bukan seperti saudara banyak gunung api. Nah, kalau saudara punya mindset yang bagus, saudara ada di Indonesia, mungkin saudara bisa bikin sesuatu, bahkan di halaman yang kecil pun saudara bisa tanam jahe, jualan jahe, saudara bisa tanam tomat, tanam cili, cabai. Akhirnya begitu panen satu, saudara panen lagi, bergulir saudara, dan akhirnya saudara mendapatkan income tambahan di luar daripada bekerja keras. Karena mindsetnya saudara, ya, itu yang saudara harus lakukan. Saya belajar dari ada satu bekas gubernur Jakarta, dia katakan begini, di laut kita punya aset, di tanah kita punya aset, di udara kita punya aset. Kalau mau mikir-mikir Jakarta udara punya aset apa ya? Setelah mikir, oh iya benar di udara, itu tanam tiang aja, bikin iklan, papan iklan itu kan orang sewa. Aset pemasukan, amin. Nah di situ saudara kita belajar bahwa mindsetnya kita tuh sangat penting, ya, pikirannya kita tuh sangat penting. Itu ya kan yang kalau kita ngomong secara ilmu mistik karena sugesti, tapi sebenarnya itu mindsetnya kita. Bagaimana kita cara berpikir. Kalau kita berpikir Tuhan pasti tolong, Tuhan setiap orang yang berharap kepada dia tidak akan pernah dikecewakan. Nah, jika kita punya mindset yang demikian, kita akan terus giat dan giat mencari Tuhan dalam segala perkara. Kita giat berusaha, kita melihat burung aja Tuhan pelihara. Kita mulai berusaha seperti burung, jangan duduk diam di sarang tapi terbang ke sana kemari. Nah, disitulah kita akan mendapatkan sesuatu. Ya, jadi kebenaran Allah itu dinyatakan melalui iman. Iman saudara dan saya. Nah, iman itu sangat dibentuk oleh mindset saudara dan saya. Ya, iman itu sangat dibentuk oleh mindset saudara dan saya. Jadi saudara nggak akan bisa berkata iman. Tapi kalau mindset saudara negatif, nggak mungkin. Maka iman itu nggak akan bisa berfungsi. Tapi kalau mindset saudara bisa melihat mindset itu bisa berubah. Kalau saudara bisa melihat orang, ada bukti. Amin. Nah contohnya, perempuan yang pendarahan, dia katakan asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi orang-orang yang lain melihat, dia sembuh karena menjamah jubah Yesus. Yang lain juga meminta, Tuhan bisakah kami jamah jubahmu juga? Kenapa mereka bisa meminta hal yang sama? Karena mindset mereka berubah, karena mereka melihat bukti. Untuk itu saudara dan saya, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi bukti di muka bumi ini bahwa Yesus itu ada dan berkuasa. Amin. Jadi kalau saudara tidak bisa menjadi bukti iman di muka bumi ini, untuk apa saudara ada? Yesus mau pakai saudara dan saya. Orang tidak melihat Yesus di gereja, orang lihat saudara dan saya. Amin. Bilang amin dulu dong. Gitu. Mantap gitu. Ya, itu Ibu Levi mulai senyum-senyum. Kalau saya lihat senyum gitu senang banget saya tuh. Wah. Tapi kalau muka diam terus dia turun ke bawah gitu, dia lagi marah saya kan. Saya lagi lihat ini kalian saudara-saudara di screen. Saya khotbah mungkin mereka lagi marah kali ini, muka tegang banget nih. Kalau orang Manado bilang itu muka potong sama parang dia nggak tembus. Karena orang lagi muka tegang, lagi muka marah. Nah kita lihat terus lagi saudara. Poin yang ketiga, poin yang terakhir.
Ibu Lala senang di poin yang terakhir. Iya tuh yang ditunggu-tunggu katanya. Gimana Bu? Oke, yang ketiga, orang benar hidup oleh iman. Ya, orang benar hidup oleh iman. Jadi hidup orang percaya harus ditandai oleh iman. Orang benar bukan hanya dibenarkan oleh iman, tetapi juga hidup setiap hari dengan keyakinan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Siapa sih yang hidup setiap hari penuh dengan keyakinan percaya kepada Tuhan? Amin tuh, puji Tuhan. Mantap, nah kayak gitu tuh senang saya lihat tuh. Ibu Huang Im gak goyang angkat-angkat tangan gitu, nggak angkat-angkat tangan dulu. Jadi saya, mereka senang hidup oleh iman. Jadi arti kata bahwa saudara dan saya, keyakinan kita itu, kepercayaan kita harus terlihat dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, jadi pada saat masalah datang, problem datang, senang atau susah, orang bisa melihat kehidupan kita. Nah, orang itu bisa melihat kehidupan kita hidup oleh iman karena mindset kita, pikiran kita positif. Sehingga menghasilkan tindakan-tindakan yang positif. Jadi pada saat kita mengalami masalah, kita punya pikiran yang positif. Tadi seperti tadi Tante Maria bilang, waduh saya lagi dorong troli sama Om begini, jalan-jalan di West Point. Ada bapak-bapak jalan gitu, goyang-goyang gini, mau jatuh. Tante bilang, nih ambil troli saya. Nah gitu. Tante Maria kasih trolinya dia tuh, nih kasih kamu ambil. Nah Tante Maria dia keluarin handphonenya, keluarin dompetnya. Oh gitu. Oh kalau orang itu bilang, sekalian sama dompetnya jangan dipindahin. Tante Maria keluarin dompetnya di premnya, jadi ngasih ke orang itu. Jadi Tante Maria pergi masuk ke kemis lagi, ke apotek beli lagi prem yang baru keluar, mobil baru. Ngasih ke orang. Jadi waktu dia Tante Maria di Indonesia cateringan, orang ngasih catering tapi dibayar gak mau. Tantenya bingung. Nah gak lama ada juga abang becak yang selalu antar jemput anaknya sekolah, disuruh narik, abangnya nggak mau, cuma tidur tungguin anaknya pulang sekolah dijemput. Jadi seperti kayak becak pribadi. Jadi pada saat Tante harus pergi ke Hong Kong, waduh gimana nih, pasti orang ini akan kehilangan pekerjaan. Tante bilang pergi cari mesin jahit. Dia pergi cari yang bekas, dia kasih. Tante bilang saya nggak mau yang bekas, saya mau yang baru. Pergi. Jadi Tante Maria beli mesin jahit yang baru, ngasih yang baru. Jadi Tante langsung mikir, bilang saya sudah buat kebaikan, hal-hal yang baik semua. Tapi saya naik eskalator, naik lift, saya jatuh tuh di lift. Tuhan kok nggak tolong, gitu. Saya jatuh kok Tuhan nggak tolong. Tapi ada orang yang lain tolong saya ngangkat, lihat dia mata saya, dia ayo oke, dia angkat naik. Karena Tuhan itu seringkali harus pakai orang-orang tertentu untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Amin. Karena firman Tuhan bilang ke Abraham, jika orang itu mengutuk engkau, terkutuklah dia. Jika orang itu memberkati engkau, terberkatilah dia. Amin. Maka sesama anak-anak Tuhan saling memberkati. Apalagi sama pendeta, saudara berkati. Supaya saudara diberkati. Jadi saya bilang, Tante, orang itu mau diberkati Tuhan. Jadi pada saat Tante jatuh, orang itu ngangkat supaya orang itu diberkati Tuhan. Sama seperti kayak Tante. Jadi Tante nolongin orang, ngasih sesuatu. Tuhan juga rawat dan memberkati kehidupan Tante. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, kita pelit ya. Kita pelit, kita gak mau berbagi dengan orang lain. Berkat Tuhan juga pasti susah. Kenapa? Karena kita harus hidup ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tolong orang yang susah, yang kurang. Sehingga pada saat malaikat dia, Tuhan engkau layak tolong dia. Karena dengan perantaran dia jadi agennya kita. Untuk membagi kasih buat orang lain. Nah itu terbukti dengan Cornelius.
Cornelius itu kan perwira Romawi yang tidak menyembah Yahweh, yang tidak percaya tentang orang-orang kepercayaan orang Yahudi. Tapi karena dia menolong orang-orang Yahudi, dia berbuat baik. Malaikat langsung berbicara kepada Tuhan, Tuhan dia layak engkau tolong. Karena dengan perantaran dia terjadi pembangunan bait suci. Bait Allah ada di mana-mana. Dengan perantaran dia orang bisa beribadah. Jadi kalau saudara hidup untuk diri saudara, sangat susah untuk menjadi berkat. Amin. Saudara harus berusaha untuk memberkati. Karena saudara harus ingat, dengan telanjang kita datang ke dunia ini. Dengan telanjang pun kita pulang. Kita nggak membawa harta benda kekayaan. Tetapi gunakan kesempatan sebaik mungkin. Supaya hidup saudara di jam yang sekian, di waktu yang sangat berarti buat orang yang lain yang hidup. Karena hidup itu adalah kesempatan. Gunakan sebaik mungkin. Sesudah itu saudara nggak akan mengalami kesempatan. Amin. Oh iya. Iya. Buktinya, ini contoh nih. Contoh. Seperti Pastor Teki, Pastor Pipi. Mereka masih ada. Saya bilang sini. Masih berat-berat tapi saya maksa. Nah kalau saya udah maksa gitu, mereka saudara harus mengerti, kadang-kadang saya suka maksa. Ayo sini, ada gereja sana tuh butuh. Tembok belum ada, lantai juga belum ada. Kalau sungai meluap dia pasti banjir, dia butuh gorong-gorong. Ayo sini kasih uang untuk berkati gereja itu. Nah kalau kamu miss kesempatan gini, kamu nggak akan miss lagi, nggak akan ada lagi nanti. Akhirnya mereka berdua juga kasih, pastor yang lain juga kasih. Tapi yang lain gak kasih, tapi mereka pastor kasih. Mereka ngasih, akhirnya gereja di sana temboknya udah dibangun, lantainya sudah bagus, ya kan? Nah sekarang kalau Pastor Pipi, Pastor Teki sekarang di Indonesia, Pastor Pipi Teki sekolah, nah Pastor Pipi rumah ngurusin apa aja dia mau ngurusin, tanaman ke namanya pensiun. Kata mereka bilang kerja apa? Pensiun early, asik juga tuh. Jadi dia orang pensiunan. Nah, kalau orang pensiunan nggak kerja. Nah kira-kira kalau orang pensiunan atau saya bilang, oh sini sumbang saya 50 juta untuk bantu gereja di sana. Ya susah buat dia. Tapi kalau dia ada di Australia, oke siap kok, kapan mau dikirim? Nah, dia langsung begitu. Tapi kalau dia di Indonesia, sini kasih 50 juta. Aduh 50 juta uang sekolahnya belum bayar tuh. Nah, iya kan? Nah disitulah. Jadi hidup itu adalah kesempatan di mana Tuhan akan ngasih kita kesempatan-kesempatan tertentu. Nah sama saat ini juga saudara mengerti bahwa orang benar hidup oleh iman. Karena iman kita bertindak memberkati orang. Karena iman kita melihat hidup itu adalah kesempatan. Kapan lagi kita bisa berkati orang? Nah sama seperti ini kalau saudara bisa melihat kalau gembala saudara saat ini kita hidup bukan karena persembahan. Kita hidup bukan karena uang gereja. Tapi kita hidup karena kita bekerja. Dan kita punya proyek besar setiap tahun bahwa kita akan retreat, berkumpul dengan jemaat-jemaat yang ada. Menghubungkan banyak hal. Ya mungkin kalau saudara mempunyai iman, pemikiran yang baik. Oh ya Pak, saya nggak punya 1 juta, 100 ribu juga oke ya Pak ya. Saya memberkati pekerjaan Tuhan untuk retreat. Lakukan. Iya kan? Karena tanpa 100 ribu itu nggak akan jadi 1 juta. Iya kan? Rumah yang besar itu tanpa 1 bata nggak akan bisa finish pekerjaannya. Iya kan? Saudara bayangkan kalau gedung yang besar, kalau kurang 1 bata, bisakah dia sign off bahwa pekerjaan itu finish? Gak akan. Jadi kita ini Tuhan memberikan kita kesempatan. Hidup itu adalah kesempatan. Seperti yang dialami oleh Polikarpus. Ya, Polikarpus itu adalah murid dari Yohanes Pembaptis yang tadi saya sampaikan. Pada umur 86, Kaisar Romawi Antonius mengutus orang bahwa dia datang ke sini. Karena saat itu Kaisar Antonius mempunyai ketetapan bahwa dia adalah manusia, dia juga adalah dewa. Jadi semua harus menyembah dia. Jadi Kaisar itu mempunyai ketetapan seluruh
jajahannya seluruh daerah itu harus menyembah dia sebagai dewa. Polikarpus ini umur 65 tahun. Yang datang itu prajurit Romawi yang datang mau tangkap dia. Lihat dia itu nggak tega. Aduh, orang sudah tua 65 tahun. Mereka malah bujuk-bujuk dia. Bapak, sudahlah ini foto patung. Udah duduk sembah aja supaya Bapak bebas. Kita nggak usah tangkap lagi, pergi ke tiang untuk mau dibakar. Yang mau tangkap itu aja nggak tega hati karena saking tuanya 86 tahun. 86 tahun. Ya, 86 tahun nih Polikarpus, murid daripada Yohanes yang ada di Pulau Patmos itu. Nah, Polikarpus ini adalah seorang uskup yang berkuasa di daerah Smyrna. Smyrna itu di daerah Turkis yang kemarin ya Ibu Reni sama Pak Roni honeymoon keberapa gitu di Turkis. Nah, itu ada di Turki. Nah, disitulah dia jadi uskup di situ. Nah, jadi kaisar ini mengutus prajuritnya, katakan tangkap dia. Kalau dia tidak menyembah seperti kayak Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau dia tidak menyembah dia akan dibakar. Jadi yang nangkap ini gak tega hati. Ini orang sudah tua, jalan aja udah susah. Jadi mereka udah Pak, sujud aja sembah supaya kita pergi, gak usah bawa Bapak lagi. Mereka bujuk-bujuk dia karena gak tega. Polikarpus bilang begini, selama 65 tahun saya mengiring Yesus, dia gak pernah kecewakan saya. Bagaimana hanya dengan demikian saya mengecewakan dia karena menyembah Tuhan yang lain, menyembah manusia. Di sini kita harus belajar, saudaraku. Kalau kita melayani Tuhan, kita bekerja melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Masalah boleh datang, problem boleh datang. Apakah kita kecewa karena teman sepelayanan kita, karena pendeta kita, karena keadaan sekeliling kita, karena keluarga, karena ekonomi, kita kecewa dan kita meninggalkan pelayanan, kita kecewa dan meninggalkan gereja, dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Kalau Polikarpus bisa berdiri dengan iman bahwa Tuhan yang aku sembah selama 86 tahun tidak pernah mengecewakan aku. Jadi mereka membawa dia, membakar dia di tiang. Mereka membakar dan menurut catatan sejarah tidak terjadi kebakaran. Dan akhirnya mereka tusuk dia dengan pedang dan dia meninggal karena mati dengan pedang. Amin. Jadi saudara, apapun yang terjadi kita harus hidup oleh iman. Jangan pernah menyangkal Yesus karena keadaan yang ada. Jangan pernah kecewa kepada Yesus karena keadaan sekeliling saudara. Kalau Polikarpus bisa berdiri kokoh di umur 86 tahun, dia katakan Tuhan yang aku sembah tidak pernah mengecewakan aku. Kenapa aku harus menyembah kaisar? Mereka membujuk dia, tapi dia tetap berdiri dengan iman. Saudara dan saya, kita masih muda. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal. Gunakanlah hidup ini sebagai kesempatan saudara. Amin. Kesimpulan kita saudara. Kesimpulan kita. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, mengungkapkan kebenarannya dan memampukan kita untuk hidup oleh iman. Amin. Marilah kita tetap maju. Marilah kita tidak malu membagikan Injil itu. Maju, mengandalkan iman kepada Kristus dan hidup setia. Setiap hari dalam keyakinan penuh akan janjinya. Amin. Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan kita, saudaraku. Injil itu Markus, Yohanes, Lukas dan Matius itu adalah kekuatan Allah. Karena Injil itu berbicara tentang Yesus. Itu yang menyelamatkan kita karena nama Yesus. Amin. Karena nama Yesus. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan Yesus atau mengkhianati dia
karena keadaan kita saat ini. Tetaplah beriman. Keadaan yang terjadi saat ini, itu Tuhan sedang membuktikan kepada kita seperti Polikarpus. Tuhan sedang menguji kita supaya iman kita teruji dan berkata seperti Sadamesa dan Abednego. Sekali Tuhan yang kami sembah tidak menyelamatkan kami tidak akan pernah sekali-sekali menyembah patung Tuanku, hai Raja Nebukadnezar. Seperti Polikarpus katakan, selama 86 tahun aku melayani Yesus, menyembah dia tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku meninggalkan dia? Amin. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari nyanyi pujian ini dari hati Bapak Ibu sekalian. Katakan pada Tuhan. Kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang
tak terduga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Tuhan, inilah doa kami yang kami angkat dengan pujian kami. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, begitupun dengan Polikarpus, kami mau tetap setia. Karena kami tahu, jika kami melihat hidup kami, Tuhan Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Banyak masalah, banyak problem yang hadapi. Mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa melihat dengan mata iman kami. Kami bisa melihat dengan mindset yang baik. Pikirkan perkara-perkara yang baik. Perkataan-perkataan yang baik. Jika semua menjadi baik, maka kami bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Mampukan kami, jika Engkau temukan kami ada pikiran yang negatif tentang hidup ini, ubahkan kami ya Roh Kudus. Mampukan kami, supaya kami bisa berdiri, menyenangkan hati Bapa, supaya kami bisa melakukan kehendak Bapa di muka bumi ini. Selama kami masih bernafas, inilah kesempatan kami. Mampukan kami Tuhan, karena pada saat kami Engkau panggil pulang, kami tidak akan pernah membawa pangkat atau jabatan kami. Kami tidak bisa membawa titel sekolah kami. Kami tidak akan bisa membawa kekayaan kami. Tapi yang kami bawa adalah kesempatan yang Kau berikan kami selama kami masih hidup. Sudahkah kami menjadi perpanjangan tangan-Mu? Sudahkah kami menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami? Mampukan kami ya Roh Kudus. Jangan biarkan kami terlena karena kepahitan hidup ini, tapi ubahkanlah mindsetnya kami, supaya kami bisa berdiri kokoh dan mengucap syukur dalam segala perkara. Berkati kami, berikan kami kekuatan, supaya kami bisa berdiri kokoh bahwa hidup ini untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Mampukan kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, hamba selesai berbicara, tapi Engkau ya Roh Kudus terus berbicaralah kepada kami, karena kami butuh Engkau Roh Kudus. Engkau pengajar dan pembimbing kami, Engkau ada penghibur kami, Engkaulah segala-galanya buat kami. Ajar dan tuntunlah kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, mengucap syukur. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Engkau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Engkau berkelimpahan. Ia merancang Kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu, hingga pada saat Engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat Engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin.